Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ayu Fitria Dindarani dari Program Studi Pendidikan Informatika Angkatan 2019 NIM 76 dari kelas 3C. Di sini saya akan memenuhi proyek akhir dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika, alat-alat elektronik sudah merambah di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam dunia olahraga, dunia seni, dan lain sebagainya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu alat elektronika, jam digital. Di sini saya sudah memiliki rangkaian digital yang saya rangkai di aplikasi software Proteus 8 Profesional yang dahulunya atau pada pekan lalu sudah saya kerjakan sebagai tugas mata kuliah. Di sini pada proyek akhir saya disuruh untuk menceritakan atau menjelaskan sedikit langkah-langkah, tata cara, komponen yang dibutuhkan, fungsi komponen pada rangkaian jam digital saya. Sebelumnya, di sini ada beberapa rangkaian atau komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian jam digital ini. Yang pertama ada 7 segmen, IC counter up, counter down, terus ada beberapa rangkaian, ada juga komponen-komponen penambah atau penunjang untuk bisa terjadinya atau berjalannya suatu jam digital. Di sini ada 7 segmen. 7 segmen di sini, ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 biji komponen 7 segmen yang berwarna green atau berwarna hijau. 7 segmen ini memiliki fungsi untuk menampilkan konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Melalui tiap-tiap segmen, nanti dia akan bercahaya atau mengeluarkan lampu. Yang kedua ada IC 74192. Ada lagi IC 7408 yang sebenarnya bentuknya ini sama seperti komponen atau rangkaian N, tapi fungsinya sedikit berbeda. Terus ada lagi, di sini ada itu ya, ada rangkaian N itu sebanyak 1, 2, 3, 4 biji. Nah, di sini ada lagi yang namanya IC 74192. Di sini saya memakai IC 74192 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok ini ada 6 biji? Karena di sini ada 7 segmen, karena di sini ada komponen 7 segmen sebanyak 6 biji juga. Jadi nanti di sini ini bisa dua IC ini berjalan sejalan dengan pengatur jam, pengatur menit, pengatur detik. Setelah itu ada juga rangkaian not. Rangkaian not di sini ya. Setelah itu ada rangkaian SW-SPDT. SW-SPDT ini seperti rangkaian yang memiliki sumber dua arah, di mana fungsi SW-SPDT ini sebagai pengatur atau berjalannya jam, menit, dan detik. Nah, ini bisa kalian atur sesuai selera kalian. Setelah itu ada yang namanya power. Power di sini seperti kayak itu. Power itu kayak kekuatan, kayak power itu bisa membuat bisa membuat jam itu berjalan atau tidak. Dan power ini ada di masing-masing IC 74192. Ini ya,
ini yang dinamakan power. Jadi setiap IC memang harus kita kasih power supaya apa? Jam di sini atau 7 segmen ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang menit ya menit, yang detik ya detik, yang jam ya yang jam. Setelah itu, setelah kita rangkai, kita pasang dari IC 74192, terus kita pasang 7 segmennya, terus kita pasang rangkaian not, rangkaian N, kita gabungkan. Jadi kaki ini seperti ibaratnya kabel. Jadi kabel satu harus ditemukan dengan kabel yang lainnya. Supaya apa? Supaya jam ini bisa fungsional. Selanjutnya, kan sudah kita gabungkan ya tiap-tiap kaki atau kabel pada beberapa komponen yang sudah kita susun tadi. Lalu kita tambahkan power. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Beri atau tambahkan powernya di tiap-tiap IC. Lalu kita tambahkan SW/SPDT untuk mengatur jam menit detik. Mengatur jam menit detik di sini artinya mengatur jika detik itu sampai ke detik 59 akan berubah atau berganti alih ke menit pertama. Jika sampai di menit 59 akan berubah atau beralih fungsi ke jam pertama. Seperti itu. Setelah itu, dan ini tadi sudah kita gabung-gabungkan, jangan lupa gabungkan IC 1 dengan IC lainnya. Supaya apa? Supaya jam ini bisa tetap berjalan. Jadi nggak sampai ngeblank di tengah, kan bisa misal ini setelah kayak nggak fungsional gitu loh. Kadang yang berjalan itu detiknya aja, berjalan menitnya aja. Jadi kalau misal kita menggabungkan IC 1 dengan IC lainnya, itu bisa jam, menit, dan detik itu tadi bisa berjalan sesuai fungsinya. Detik-detik, menit ya menit, jam ya jam, gitu. Terus, sekarang setelah ini kita rangkai, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan run. Run ini berfungsi sebagai kita harus melihat hasilnya. Apakah rangkaian yang kita rangkai ini tadi sudah berhasil? Apa memang ada komponen-komponen yang error? Atau ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan pasangannya? Jadi alangkah lebih baiknya kita run supaya kita bisa lihat jam kita itu tadi bisa berfungsi atau tidak. Di sini ya. Nah, seperti ini kan detik ke 53. Kalau ini memang berfungsi dengan baik, setelah detik ke 59 akan berubah ke detik satu lagi, tapi menitnya bertambah menjadi 3. Nah, seperti ini. Menitnya sudah bertambah menjadi menit ketiga, dan detiknya ini sudah berjalan mulai dari angka 0 lagi sampai angka ke 59. Begitu juga jika menitnya ini sudah menit ke 59, menit ini akan balik lagi ke 1. Tapi jamnya ini berubah menjadi jam ke 1. Seperti itu. Dan jika ini kita run terus atau kita nunggu lebih lama lagi, maka jam ini akan berfungsi seperti jam yang ada di rumah kita masing-masing atau jam yang ada di jam tangan, jam handphone, atau jam dinding, dan jam yang lainnya. Lah, setelah ini berarti hasil atau rangkaian digital yang telah saya buat berarti berhasil secara fungsinya. Nah, ini boleh kita stop. Kalau ini untuk nge-pause, jadi berhentinya cukup sampai di sini. Tapi kalau kita klik ini, kita mengakhiri, jadi jamnya bisa kembali ke 00.00 lagi. Kita klik. Nah, kan kembali ke 00 lagi.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa lagi di tugas berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.